Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatun Nuril Ulia, NPM 2312023 dari kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu teks eksposisi pada kelas 4 SD. Guru bertanya, pada hari Minggu, kalian lebih suka apa? Bermain di luar atau menonton TV di rumah? Ninda menjawab, aku suka main sepeda. Tono menjawab, aku suka main game. Adit menjawab, aku suka menonton film kartun. Nah, kalau kamu sendiri lebih suka yang mana nih? Jika kamu ingin meyakinkan temanmu untuk memilih kegiatan favoritmu, apa yang akan kamu katakan? Murid menjawab, menggunakan teks eksposisi. Inilah saatnya kamu belajar menulis teks eksposisi. Teks eksposisi berisi pendapat dan alasan untuk meyakinkan orang lain. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenal struktur teks eksposisi, membedakan fakta dan opini, menulis teks eksposisi sederhana, menyampaikan pendapat dengan alasan yang kuat. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisikan pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal yang bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan pembaca, memuat fakta dan opini yang disusun secara logis digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat. Struktur teks eksposisi adalah satu, tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada kesimpulan atau penegasan ulang. Tesis adalah gagasan utama atau pendapat penulis, biasanya di awal paragraf. Argumentasi adalah alasan yang mendukung pendapat berisikan fakta, contoh, atau bukti. Kesimpulan adalah ringkasan dari pendapat dan alasan, biasanya di akhir paragraf. Selanjutnya, ada contoh struktur teks eksposisi. Judulnya yaitu pentingnya sarapan pagi. Tesisnya, sarapan pagi sangat penting bagi kesehatan tubuh dan konsentrasi belajar. Argumentasi atau isinya, sarapan memberi energi untuk beraktivitas pagi hari. Penelitian menunjukkan anak yang sarapan lebih konsentrasi saat belajar. Sarapan membiasakan pola makan yang teratur. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, karena itu kita harus membiasakan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kalimat fakta dan opini. Kedua, menggunakan kata penghubung, sebab akibat, karena, sebab atau akibatnya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung, pertama, kedua, selain itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata ilmiah sesuai topik. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang jelas dan efektif. Selanjutnya yaitu fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang benar dan dapat dibuktikan berdasarkan data penelitian atau kejadian nyata dan bersifat objektif atau tidak dipengaruhi oleh perasaan. Sedangkan opini yaitu pendapat atau keyakinan atau pandangan seseorang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya dan juga bersifat subjektif atau dipengaruhi oleh perasaan. Contoh fakta dan opini. Contoh dari fakta yaitu ada Indonesia memiliki 38 provinsi, matahari terbit dari timur, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius.
Sedangkan opini, membaca buku lebih bermanfaat daripada bermain game, buah apel lebih enak daripada buah pir, dan matematika adalah pelajaran yang sulit. Selanjutnya, mari kita berlatih untuk menentukan kalimat berikut ini termasuk fakta atau opini. Yang pertama yaitu bendera Indonesia berwarna merah putih, fakta. Yang kedua, makanan pedas lebih enak daripada makanan manis, opini. Yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, fakta. Yang keempat, buku cerita dongeng sangat menarik untuk dibaca, opini. Dan yang kelima, yaitu kucing adalah hewan peliharaan yang lucu, opini. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik yang menarik. Yang kedua, tuliskan pendapat utama atau tesis. Yang ketiga, kumpulkan fakta dan alasan pendukung. Yang keempat, susun argumentasi dengan alasan yang logis. Yang kelima, buat kesimpulan yang menegaskan pendapat. Dan yang terakhir, periksa kembali tulisan kalian. Berikut ini adalah topik teks eksposisi untuk anak. Ada pentingnya mencuci tangan, manfaat olahraga teratur, mengapa harus membuang sampah pada tempatnya, makanan sehat untuk anak, pentingnya minum air putih yang cukup, dan manfaat tidur yang cukup. Tips menulis teks eksposisi yang baik yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sertakan fakta untuk mendukung pendapatmu, gunakan kata penghubung yang tepat, susun kalimat dengan jelas dan efektif, periksa kembali ejaan dan tanda bacanya. Di sini Ibu punya contoh dari teks eksposisi. Membaca buku sangat bermanfaat bagi perkembangan otak anak. Pertama, membaca dapat menambah kosakata dan pengetahuan baru. Menurut penelitian, anak yang rajin membaca memiliki kosakata 50% lebih banyak dibanding anak yang tidak. Kedua, membaca melatih kemampuan berpikir dan konsentrasi. Ketika membaca, otak kita dilatih untuk fokus dan memahami cerita. Selain itu, membaca juga dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Oleh karena itu, kita sebaiknya membiasakan membaca buku setiap hari minimal 15 menit. Pembelajaran kita sudah selesai. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apakah kalian sudah mengerti apa itu teks eksposisi? Apakah kalian bisa membedakan fakta dan opini? Apakah kalian bisa menyusun teks eksposisi sederhana? Nah, karena kalian sudah mempelajari pada materi hari ini, Ibu ada tugas yaitu membuat sebuah teks eksposisi dengan tema makan sehat atau tema pilihanmu sendiri. Gunakan minimal 3 fakta yang kamu cari dari buku atau sumber terpercaya. Perhatikan struktur teks eksposisi dan ciri kebahasaannya, dan juga kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.